Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Yang kita hormati Ketua Yayasan Azkia Pak Datuk Sampono Kayo beserta seluruh jajaran pengurus, jajaran pimpinan dan keluarga besar Azkia, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, tenaga pendidik dan kependidikan di Azkia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dengan izin Allah kita diberi kesempatan, kelapangan untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka menambah ilmu, memperbaharui keimanan, dan tentunya kemudian bertambah amal dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah taskif kita pagi hari ini terkait dengan semangat keilmuan dan literasi. Tentu pangkal utamanya adalah membaca dan kemudian menulis. Next, kita ini seringkali diungkapkan oleh para ulama sebagai ummatu iqra, ya, umat iqra. Kenapa? Karena wahyu atau ayat yang pertama kali yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dan itu tentunya kepada kita umat Nabi Muhammad, adalah Iqra. Perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk membaca. Sementara Rasulnya sendiri buta huruf, ya, sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Jumu'ah, ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rusulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang yang buta huruf seorang rasul yang juga buta huruf seperti mereka. Jadi Nabi kita ummi. Nabi kita ummi. Ummi bukan ibuku, ya. Tapi ummi tidak bisa membaca dan menulis. Berulang 2 kali dalam surah Al-A'raf. Ar-Rasulun Nabiyyul Ummi. Dan mayoritas orang di Mekah waktu itu juga ummi. Makanya Allah katakan ba'asa fil ummiyin. Allah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang nabi dari mereka. Jadi kaum yang ummi langsung diajak bicara pertama kali oleh Allah, Iqra. Memulainya dan untuk membangun kemudian menjadi ummatu Iqra, ya, umat yang membaca. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya ummi. Dan buta huruf bagi Rasulullah adalah kesempurnaan. Sementara buta huruf bagi kita umatnya adalah cacat, aib, ya. Kenapa buta huruf bagi Rasulullah kesempurnaan?
Karena itu menjadi pembukti bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan karya Muhammad. Kalau sempat Nabi Muhammad itu jago membaca, jago menulis, maka langsunglah orang Arab curiga ini buatan Muhammad. Karena itulah mereka nggak berdaya membantah, mereka kemudian hanya menuduh Rasulullah itu sahir, tukang sihir, atau Rasulullah itu syair, pujangga. Tapi mereka sendiri nggak bisa. Mereka sendiri mengakui kalau tukang sihir nggak kayak gini gitu. Kalau pujangga nggak kayak gini juga. Karena ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah tidak seperti syair. Nah, tidak seperti syair. Maka Allah memerintahkan di wahyu yang pertama membaca dan juga menulis. Nah, kalau membaca, ustazah sudah tahu ya dalilnya. Iqra, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kalau yang menulisnya mana dalilnya? Ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya. Ini menulisnya. Jadi di wahyu yang pertama langsung ada perintah membaca dan isyarat menulis, adanya pena. Mengajarkan kita dengan pena. Berarti memang sumber kita mendapatkan ilmu dalam kurung hidayah membaca dan menulis. Umat yang ummiyin ini ya, kemudian berubah menjadi ummatu Iqra dan bahkan kemudian menjadi suku guru peradaban dunia. Ya. Umat yang awalnya buta huruf, lalu kemudian mereka belajar dan didorong oleh Rasulullah SAW mereka bisa menulis dan terus membaca. Bahkan sejak awal turun wahyu Rasulullah sudah menyuruh beberapa sahabat menjadi kutabul wahyi, penulis wahyu, sampai nanti akhir hayat Rasulullah SAW. Ya, next. Maka membaca dan menulis dalam Islam menempati posisi yang sangat urgen ya. Ayat pertama turun Iqra. Kenapa enggak ayat pertama turun itu sembahlah Allah begitu kan? Kita tahu rukun pertama Islam itu tauhid. Tetapi ternyata ayat pertama bukan ayat tauhid. Karena untuk sampai ke tauhid itu harus tahu dulu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah. Jadi tauhid itu mukadimahnya tahu. Ketahuilah. Tentu untuk mengetahui itu kuncinya adalah membaca, dan kemudian kalau tidak ada menulis para ulama, tidak sampailah ilmu itu ke kita. Ya alhamdulillah memang bangsa Arab atau di sekitar Mekah dan Jazirah Arab itu karena mereka ummi, Allah lebihkan di hafalan. Ya, hafalannya kuat. Karena segala sesuatu tidak mereka tulis, mereka hafal. Mungkin nanti ketika teknologi hilang, ya, kertas habis, kita terpaksa ngafalin gitu kan. Tapi bangsa Arab seperti itu. Sehingga mereka bisa menghafal puisi ratusan bait. Ya. Coba Ustazah bayangkan seorang khalifah Bani Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur, dia hafal sekali dengar. Puisi bisa dihafal sekali dengar karena kekuatannya. Dia punya menteri hafal 2 kali dengar, dan dia punya budak hafal 3 kali dengar. Bisa dibaca dalam sastra di masa periode Abbasiyah. Jadi Khalifah Abu Ja'far ini dia bikin semacam aturan
Siapa pujangga yang bagus menulis puisi, nah, ini dalam rangka memotivasi menulis ini kan. Maka saya kasih hadiah puisinya itu seberat puisinya emas. Nah, silakanlah berkarya. Dengan syarat puisinya betul-betul karya dia, nggak ada orang yang tahu. Nah, berlomba-lomba pujangga menulis puisi sebagus mungkin. Lalu datang ke depan khalifah. Khalifah, saya ada puisi. Ya silakan, kamu tahu aturannya kan? Dia baca sekian bait ya. Setelah terdengar sama Abu Ja'far, ka'anni a'rifuhu. Kayaknya saya tahu ini puisi ini. Dia hafal sekali dengar kan? Langsung dia sampaikan puisi itu. Itu tak manuang pujangga tadi. Awak buat puisiku di rumah, di kamar, tak ada orang tahu. Kok tiba-tiba sudah ada yang tahu ini? Masih bingung dia, kata Abu Ja'far, enggak saya saja. Ini tahu juga dia nih. Ditunjuk menterinya. Kan sudah 2 kali dengar. Ya kan? Menteri, langsung menteri baca puisinya. Tambah bingunglah pujangga ini. Bukan kami aja tuh, budak sini-sini. Dah 3 kali dengar kan? Akhirnya pulang jadi dapat hadiah. 1 orang, 2 orang pujangga ini zong gitu kan. Akhirnya mereka ngumpul di kafe para pujangga. Kafe sekian abad yang lalu. Ya. Semua curhat. Kok bisa ya? Saya tulis di rumah, nggak ada yang tahu. Kok khalifah udah tahu? Menteri udah tahu pula. Ada orang budak tahu juga. Ya. Ada pujangga hebat hadir di kafe itu. Namanya Asma'i. Ini pujangga terhebat di masa Khilafah Bani Abbasiyah. Khilafah Bani Abbasiyah ini kan abad kedua Hijriah ya. Belum jauh-jauh amat dari masa Rasulullah. Ini pasti permainan khalifah ini. Lalu Asma'i dia bikin puisi dengan judul Sautu Safiril Bulbuli. Suara kicauan burung bulbul. Ya. Ditulisnya panjang itu dengan kosakata sulit, termasuk suara-suara burung dimasukkannya dalam. Ya. La ya wailali, kaika, kakaka gitu kan. Saya nggak hafal karena Abu Ja'far aja nggak hafal apalagi saya kan. Lalu dia dipakainya atribut menyamar dia kan. Pergi dia menghadap khalifah karena dia orang terkenal, maka dia pakai atribut ya. Nyaru istilahnya. Khalifah, saya ada puisi. Ya silakan. Sautu Safiril Bulbuli, bacanya sampai panjang-panjang. Nggak bisa khalifah ngafalinnya. Bingung dia. Di bait terakhir itu disebut oleh Abu Ja'far, oleh Asma'i, saya tulis ini puisi di atas batu granit. Panjang puisinya, di atas batu pula ditulis. Khalifah tidak hafal. Menteri apalagi, dia butuh 2 kali dengar kan. Budak apalagi. Akhirnya ditimbanglah batu granit tadi itu. Habis Baitul Mal semuanya. Tekor kerajaan. Ya. Itu tentu kehebatannya karena dia membaca ya, luas wawasannya. Karena puisi Arab nggak kayak puisi Indonesia. Puisi Arab itu ada timbangannya, ada ketukannya, ada iramanya. Menteri jadi arif, ini ada permainannya. Buka bajumu, buka atributmu. Ternyata Asma'i. Kembalikan hadiah. Kata Asma'i, tidak bisa. Ini raja yang main-main. Orang sudah buat puisi dengan pikirannya, dengan karyanya, begadang. Tapi karena raja hafal sekali dengar, orang nggak jadi dapat upah gitu. Ya, nggak jadi dapat gaji. Saya nggak akan kembalikan hadiahnya kecuali raja berkenan membayar upah orang yang selama ini. Maka akhirnya seluruh pujangga dapat lagi hak mereka. Ya. Jadi ayat pertama turun Iqra, para sahabat menjadi generasi penulis walaupun mereka kaum ummiyin, mulai menulis. Bahkan sampai ketika perang Badar
tebusan tawanan Badar itu adalah mengajarkan 10 orang membaca dan menulis. Menunjukkan Rasulullah, para sahabat, ya, begitu memandang membaca dan menulis ini sangat-sangat urgen. Next. Ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah tidak mungkin kalau kita tidak membaca, menulis pelengkapnya. Karena kita beribadah kepada Allah itu dengan ilmu. Tidak boleh kita menyembah Allah itu ikut-ikutan. Mesti dengan ilmu dan pemahaman. Para ulama sepakat menyebutkan 2 syarat diterimanya sebuah amal. Ini semua, kemana aja kita ngaji, kemana aja kita kuliah di Timur Tengah pun, para ulama sepakat nih 2 minimal syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas. Oke, dah selesai itu, ikhlas urusan hati. Yang kedua adalah mutaba'atur rasul, ittiba', mengikuti cara beribadah Rasulullah. Nah ini kan tak mungkin diwujudkan kalau kita tidak membaca. Tak mungkin. Saya lihat orang kemarin begitu sholatnya, lalu kita tiru, tidak bisa. Mesti kita ilmui. Maka ibadah kita menjadi terkendala, ya, kesempurnaannya atau dibalasinya oleh Allah dengan pahala ketika kita tidak mengilmui ibadah yang kita lakukan. Nah, apa yang wajib kita baca? Ini hal yang paling minimal ini, hal yang paling minimal yang wajib kita baca. Lalu tadi disebutkan para ulama luar biasa, umat ummiyin kemudian berubah menjadi umat Iqra, kemudian berubah menjadi umat yang membangun peradaban. Ibnu Taimiyah itu hidupnya hanya sampai umur 40 tahun dan tidak sempat menikah karena sibuk dengan ilmu dan sibuk berjihad. Beliau mengajarkan ilmu juga berjihad, ikut berjihad melawan pasukan Tatar, ya, Mongol, dan dipenjara pula oleh rezim dan wafat di penjara. Tapi kalau kita kumpulkan buku-bukunya hari ini, ya, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu 37 jilid, ya. 37 jilid, satu jilidnya setebal ini. Itu baru satu buku. Dan dahulu kita tahu kan, orang nulis itu pakai apa? Apa namanya? Kayu apa tuh? Kolam, ya. Dicelupkan, tulis, celupkan, tulis. Kan gitu kan? Bukan otomatis keluar tintanya yang kayak pena kita hari ini. Tentu ngambil waktu juga tuh kan. Kalau kita senang nulis aja langsung. Ini enggak, celup dulu, tulis, celup lagi. Sehingga ada ulama mengatakan, kalau bukunya Ibnu Taimiyah itu dikumpulkan, mungkin separuh musola yang kecil ini ada kali, ya. Dikumpulkan bukunya itu oleh kita, lalu kita salin ulang pakai kalam. Salin ulang tanpa mikir, ya. Padahal beliau dulu menulisnya mikir, berijtihad, cari dalil, menggabungkannya, membuang yang lemah, lalu menuliskan. Sehingga kata para ulama, itu kalau ditulis ulang belum tentu cukup umur 40 tahun menyelesaikannya. Padahal beliau menulis tidak sejak umur 1 tahun kan. Tentu di atas itu. Dan belajar dulu, ngaji dulu, kesana kian kemari, ngafal Quran, ngafal hadis dan sebagainya. Lalu ada jihad, ada penjara. Kenapa bisa begitu? Kata para ulama, keberkahan umur. Keberkahan umur. Murid beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis buku Zadul Ma'ad 6 jilid setebal-tebal ini. Hanya perjalanan umroh dari Madinah ke Mekah. Tanpa referensi. Ya. Di dalamnya ada fikih, ada hadis, ya, ada sirah nabawiyah, ada tibbun nabawi. Tidak ada ketemu satupun hadis dhaif di dalam buku tersebut.
Hanya perjalanan umroh 6 jilid. Beliau menulis buku Madarijus Salikin. Tebal itu. Ya. Setebal ini ya. Tahzibnya saja setebal ini. Ya, ringkasannya setebal ini. Aslinya berarti lebih tebal lagi. 2 jilid. Itu hanya tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu ayat saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi buku 2 jilid. Itu istilah orang Jawa mungkin ilmu laduni katanya. Min ladun hakimin alim, dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalaupun nggak sampai gitu-gitu amat, ya, minimal yang harus kita baca adalah Al-Quran dan kandungannya, bukan Al-Quran saja. Bahwa kita nanti akan merutinkan tilawah Al-Quran 1 juz sehari, itu sudah KKM kita seorang muslim ya. Kriteria ketuntasan minimal 1 juz sehari. Tapi itu belum cukup. Karena Al-Quran itu hudan lil muttaqin kata Allah. Tidak cukup sekadar kita baca, tentu kita pahami. Maka kita baca kandungannya. Ya, adalah sebuah kerugian bagi kita baca Al-Quran lalu kita nggak baca kandungannya. Karena hidayahnya itu di kandungannya itu. Hidayahnya itu di kandungan tersebut. Petunjuknya itu dari kandungannya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran itu mayoritasnya bisa langsung dipahami oleh orang yang paham bahasa Arab. Tidak perlu ulama tafsir. Nah, karena hari ini Al-Quran sudah diterjemahkan, berarti terjemahannya ketika kita baca, kita bisa langsung paham aja. Tidak perlu pakai ulama tafsir. Sebagian kecil yang membutuhkan ulama tafsir. Lalu sebagian lagi yang hanya Allah saja yang tahu itu apa maksudnya. Seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ya, Ha, Mim, ya, Alif Lam Mim, Ra, dan seterusnya. Huruf-huruf potongan yang ada di awal-awal surat. Nun, Qaf, ya. Allah yang tahu maksudnya. Tapi mayoritas Al-Quran itu, siapa yang paham bahasa Arab dengan baik, dia bisa paham maksudnya apa. Ayo orang-orang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu sebelum mengucapkan salam dan minta izin. Jelas kan? Ucapkan salam, minta izin. Jangan ujuk-ujuk, lali putar saja pintu apa? Gagang pintu. Ya, di kampung-kampung atau di tempat orang umum kan begitu aja. Assalamualaikum, langsung buka. Orang belum berjilbab di dalamnya. Itu baru 1 ayat saja itu. Jadi mesti kita luangkan waktu kita membaca Al-Quran dan membaca kandungannya apa. Apalagi alhamdulillah hari ini tidak saja Al-Quran yang sudah diterjemahkan, kitab-kitab tafsir sudah berbahasa Indonesia sudah banyak hari ini. Baik yang e-book ya, online atau beli fisiknya bagus sekali. Tafsir Ibnu Katsir sudah ada bahasa Indonesianya. Zilal juga sudah ada. Silakan, kita mesti koleksi, kita luangkan sedikit rezeki kita dan waktu kita untuk itu. As-sunnah dan kandungannya. Ingat, sebagaimana kita disunnahkan baca Al-Quran, membaca hadis juga sunnah. Ya, itu juga ibadah. Karena itu perkataan Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu berkata berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau terjadi misalnya Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu, kita agak futur baca Al-Quran, beralih ke hadis. Alhamdulillah juga hari ini banyak kitab-kitab hadis sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Kitab Bukhari ya. Saya tadi baca beberapa ya sebelum ke sini bagaimana ulama salaf itu dia mengatakan dia mengkhatamkan Sahih Bukhari 500 kali. Ya Allah, ini gimana caranya nih? Ya. Ibnu Atiyah ya, seorang mufassir yang terkenal,
annahu karrara sahih al-Bukhari 700 marrah. Bukan 500. 700 kali dia mengkhatamkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu berapa jilid ya? 5.000 hadis ya. Luar biasa. Tentu dia juga khatamkan Quran ya. Quran dia khatamkan, Sahih Bukhari dia khatamkan. Ini ada seorang ulama hidup di tahun 375 Hijriah. Qara'tu Mukhtasar Ibn Abdul Hakam 500 marrah. Saya baca ringkasan tafsir Ibn Abdul Hakam 500 kali. Wal Asadiyah 75 marrah. Ya. Kitab Al-Asadiyah dia selesaikan, dia khatamkan 75 kali. Wal Muwatta' 45 marrah. Kitab Muwatta' Imam Malik dia selesaikan 45 kali khatam. Ibnul Jauzi, ulama yang hidup di abad ke-5 ke-6 Hijriah, ya, lebih senior daripada Ibnu Taimiyah. Ani tala'tu 20,000 mujallad. Ya. Saya telah membaca 20.000 jilid. Luar biasa. 20.000 jilid. Begitu yang beliau sampaikan dalam kitab Saidul Khatir. Begitu salaf dalam membaca, tentu kemudian membuat dia bisa menulis ya. Bisa membaca, bisa menulis. Maka kemudian minimal kita baca adalah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Yang enggak bisa kita singkirkan atau kita lupakan, kecuali kita harus baca itu untuk akhirat kita. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in shallaitul salawat wa sumtu Ramadan wa halaltu halal wa haramtu haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku salat wajib saja, puasa Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, lalu aku tidak tambah-tambah lagi di luar itu, ya, salat saja yang wajib, puasa saja yang wajib, lalu dia halalkan yang halal, yang kemudian yang dia haramkan yang haram, tidak ditambah lagi, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, "Na'am, ya, kamu masuk surga." Oh, senang dia, pergi dia, saya nak tambah lagi. Salat oke, bisa dikerjakan, puasa bisa. Gimana caranya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram kalau nggak baca, kalau nggak tahu? Mesti baca berarti kan? Mesti membaca. Maka segala ilmu yang akan menyelamatkan kita di akhirat mesti kita cari, mesti kita baca. Apalagi semakin ke ujung zaman ini semakin banyak fitnah, semakin banyak syubhat, ya. Kebenaran bisa disangka kebatilan atau sebaliknya kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Baru kemudian yang menguatkan kehadiran kita di dunia, mungkin terkait dengan spesialisasi kita, pekerjaan yang kita kerjakan, ya. Bidang-bidang yang menjadi sesuatu yang kita geluti sehari-hari. Mau tidak mau kita mengilmuinya, mau tidak mau kita memahaminya. Kalau bisa, naikkan kualitas kita. Istilahnya kita alim dalam spesialisasi kita dan kita berwawasan di berbagai spesialisasi. Ya, dulu kita diajarkan apa beda antara alim dengan musaqqaf. Ya, apa beda orang yang alim dengan musaqqaf? Musaqqaf itu berwawasan. Simpelnya dikatakan begini, alim itu adalah orang yang ma'rifatu kulli syai' fi syai', mengetahui segala sesuatu dalam satu hal. Nah, itu alim dia. Berarti spesialisasi. Serba tahu dia di bidang itu. Adapun musaqqaf adalah ma'rifatu syai' fi kulli syai'. Serba tahu sedikit dalam banyak hal.
Kita gabungkan, kita spesialis juga kita musaqqaf, alim dan musaqqaf. Nah, tentu kuncinya adalah ya, membaca. Next. Membaca dan menulis kedua-duanya menjadi kunci utama dalam meraih ilmu dan iman. Sedangkan menulis menjadi fondasi utama dalam mewariskannya. Sejak generasi sahabat kemudian tabi'in, maka budaya menulis, membaca udah pasti ya, membaca dan menulis itu kemudian menjadi warisan yang luar biasa. Sehingga muncullah ulama-ulama yang seperti kita katakan tadi, ya. Tidak akan sampai iman dan agama ini kepada kita kalau seandainya mereka tidak menuliskannya. Bahkan sampai hari ini begitu banyak ya, mungkin ribuan ya, bisa jadi puluhan ribu manuskrip yang belum selesai ditahqiq. Nah, begitu luasnya ilmu yang diwariskan. Itu pun kalau dulu seandainya, nah ini sudah terjadi ya, pasukan Mongol Tatar tidak menghancur leburkan Baghdad, membuang buku-buku ke sungai-sungai, mungkin warisan keilmuan yang diwariskan oleh para ulama kita tentu semakin luar biasa. Jadi ummatun ummiyun tadi berubah menjadi ummatul iqra, bahkan ya ummatul kitabah, umat yang mengajar atau menulis ya, menjadi ustaziyatul alam, soko guru. Tapi kemudian umat ini berubah ya, yang menjadi soko guru dunia akhirnya adalah umat Nasrani, umat Hindu dan Buddha ya. Peradaban Eropa, peradaban Cina, peradaban India, peradaban Jepang ya. Yang mereka bukan ummatul iqra, tapi mereka belajar dari ulama-ulama kita dahulu. Akankah nanti balik lagi ini ya, roda ini berputar akan menjadi ustaziyatul alam ya, guru kembali bagi dunia? Tentu kembali kepada kita. Membaca sebagai kunci utama meraih ilmu dan iman sekaligus, dan menulis sebagai pondasi utama untuk mewariskannya. Nah, ini tentu ini harus menjadi apa? Sesuatu yang kita anggap penting untuk kita lakukan. Ya. Membaca kita budayakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga menjadi tahu, dan tahu kemudian bisa meningkat lebih baik dari itu menjadi beriman. Karena tadi mukadimah iman itu fa'alam annahu la ilaha illallah. Kebanyakan kita umat Islam ini jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada kesesatan karena tidak tahu. Ikut-ikutan. Sekarang lagi ramai saya perhatikan di medsos ya, pasca Trans TV menyorot budaya dari pondok pesantren. Saya perhatikan sekarang entah itu momennya ya, terjadi debat di medsos. Apa hukumnya ngesot-ngesot di depan kiai itu? Ya. Beberapa video yang kita saksikan memang banyak sekali hal-hal yang itu bukan lagi adab. Itu sudah warisan feodalisme. Cuma karena ikut-ikutan tidak membaca. Ada videonya Buya Yahya ya. Buya Yahya itu kan cukup jadi referensi di kalangan di Jawa lah ya. Beliau dengan tegas mengatakan kalau sampai pada posisi ruku murid kepada gurunya itu haram. Karena dibolehkan ruku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lain menunduk saja sudah diharamkan. Tapi Buya Yahya mengambil pendapat menunduk itu makruh. Ya. Jadi ini banyak ustaz-ustazah di sini. Jangan merasa nyaman anak-anak ruku-ruku ke kita. Ya. Buya Yahya juga ngajarkan. Kuncinya apa? Jangan merasa nyaman kita dirukui orang, kita aja langsung. Enggak, jangan ruku depan ustaz. Enggak. Dengan cara itu dia bisa hilang budaya itu. Jadi jangan marahin orang yang ruku, kitanya jangan senang dirukui gitu. Itu cara menghilangkan.
Ini masalahnya apa? Nggak baca, ikut-ikutan aja. Padahal dalil hadis tentang larangan ruku itu jelas tegas. Ya kalau udah sampai posisi ruku itu haram hukum. Nah, cukuplah ya kalau Buya Yahya itu sudah referensi lah kan. Kalau kita ambil nanti ulama Arab Saudi ditolak pula oleh kawan kan. Wahabi mah katanya kan. Ini gara-gara istilah Wahabi ini kadang yang benar pun kita jadi nggak terima kan. Ulama salaf menjadikan membaca dan sekaligus menulis ya karena dahulu sarana untuk apa? Kalau ada orang ingin punya Sahih Bukhari, apa yang dilakukan dahulu? Hah? Kalau ada orang ingin punya Sahih Bukhari, apa yang dilakukannya? Dua saja yang bisa dilakukan. Hah? Tulis ulang. Karena tidak ada tukang fotokopi kan? Ya, tulis ulang atau hafal, selesai. Hanya dua itu cara untuk punya Sahih Bukhari. Pergi kita ke rumah Pak Bukhari itu, Pak Bukhari, minta cek Sahih. Aku salinlah aja kan? Kamu cek kau punya. Tidak ada tukang fotokopi. Jadi membaca, menulis menjadi sarana penyebaran ilmu. Dan itu tentu menjadi dua ya, di antara tiga amal soleh kita yang abadi sampai ke akhirat kelak. Ya, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ya. Kalau kita sudah meninggal hanya tiga ibadah kita yang akan berlanjut. Ya. Sedekah jariyah ya. Jadi kalau buku dituliskan bisa sedekah jariyah juga. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang kita tuliskan tadi itu. Waladun solihun yad'ulah. Kalau yang ketiga ini Ustazah, ini tidak lama. Anak yang soleh ini begitulah gaeknya. Dia udah nunggu anaknya pula mendoakan dia. Iya kan? Jujur aja kita ini, ya. Seberapa sempat kita doakan kakek kita? Ana yakin jarang. Mendoakan kakek, kalau ayah kita doakan. Ya. Ayah ibu kita doakan. Kakek kita seberapa kita doakan? Kalau kita tanya anak kita, adakah dia doakan apa namanya itu? Kakek buyut? Enggak ada lagi kan? Paling kita didoakannya kalau ingat dia sama kakeknya juga. Si anak begitu wafat, sudah enggak ada lagi itu. Berakhir. Jadi memang poin yang ketiga yang disebutkan Nabi itu terbatas juga masa waktunya, ya, expire pada waktunya nanti. Seiring dengan wafatnya si anak atau si cucu, selesai sudah. Tapi kalau sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, nah, itu yang akan terus mengalir selama itu digunakan, dimanfaatkan sama orang lain. Ilmu yang bermanfaat, ya, beruntunglah para guru, para ulama, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, kalau kita ingin meninggalkan sebuah warisan terbaik untuk keluarga, untuk kerabat, bahkan untuk orang banyak, salah satunya adalah tulisan-tulisan kebaikan. Ya. Itu akan ya. Pindah ke slide menjelang akhir. Slide 13. Nah, ini kenapa kita malas membaca? Pertama, berangkat dari faktor pendidikan yang diterima dan lingkungan. Memang kita akui di negara Asia Tenggara ini Indonesia masuk papan bawah ini ya. Bukan papan atas, kita sudah kalah dengan Vietnam. Ya, IPM kita di bawah Vietnam. Jangan tanya Malaysia, ya, Singapura. Ya.
Gimana Ustaz? Nah, nomor 63 dari 81 negara. Ini tentu harus kita rubah budaya ini ya. Kita mulai dari lingkar satu kita, lingkungan yang hobi membaca. Tentu yang membuat kita terdorong untuk terus membaca adalah kita memahami urgensinya yang tadi sudah kita paparkan. Bahwa dia disangkutkan dengan keselamatan kita di akhirat. Bukan sekedar urusan duniawi. Kalau Allahyarham ya Yusuf Qaradawi, dia sudah halalkan karya-karyanya menjadi amal soleh. Tidak pernah dia jadikan itu sebagai sumber penghidupannya. Nah, kita jadikan juga itu sebagai warisan terbaik kita. Dari buah kita membaca, kita menulis ya. Bahasa orang yang suka menulis, menulislah. Orang jadi tahu Anda pernah ada. Kita pernah ada di dunia ini. Nah, yang kita wariskan dan kita tulis adalah kebaikan. Jadi tidak memahami urgensi menulis dan membaca membuat kita jadi malas membaca. Minimnya keteladanan. Berarti kita, orang tua, ayah, bunda, abi, umi, ustaz-ustazah, kita mesti nampak ya, senang membaca, membuka buku. Kalau nak mampu mengkhatamkan, karena mengkhatamkan itu punya juga spesialisasi khusus ya. Selesaikan tema per tema. Misalnya bulan ini kita punya target mau paham tema apa. Tema itu bisa jadi berada di beberapa buku yang berbeda. Udah, kita cukup tema itu saja. Kita selesaikan membacanya, kita tuntaskan. Itu sebabnya buku yang laris di Indonesia itu, buku yang mirip-mirip karya Aid Al-Qarni. Buku yang bestseller apa judulnya? La Tahzan, Don't Be Sad. Ini bestseller internasional. Kenapa? Karena buku beliau ini cirinya, uniknya, buka halaman berapa saja langsung bisa kita baca. Nggak perlu baca pengantar, nggak perlu baca mukadimah. Karena tulisannya pendek-pendek. Nan ke-7 di orang Indonesia. Makanya bestseller. Jadi La Tahzan itu buka halaman berapa saja, langsung start bisa baca. Tapi kalau Sahih Bukhari akan dibaca, nggak bisa sembarang buka, ya. Tematik, ya tematik. Kenapa muncul tafsir tematik? Karena umat butuh ya instan ya, cepat kesimpulan akhir. Nah, itu keistimewaannya. Muncul tafsir tematik, hadis tematik ya. Nah, mesti kita munculkan keteladanan ini di rumah kita, di lingkungan kita. Mungkin juga faktor ekonomi, ya, tidak sanggup beli buku. Tapi hari ini mungkin e-book. Cuma ustazah, kalau ada saudara-saudara kita yang punya buku, nulis buku, ya, pas dia iklan gitu kan, jangan langsung tanya ada free-nya nggak gitu kan, ada PDF-nya nggak, ya. Langsung loyo yang nulis tuh, ya. Kita hargailah gitu kan. Nah, jadi mungkin rewardnya juga kurang gitu kan. Ya benar tak? Mungkin di Askia siapa ustazah yang menulis dan menghasilkan buku minimal berapa halaman gitu pada tuh dapat reward dari yayasan. Ya. Ya, betul. Ya. Nanti yang sampai sekian umroh gitu kan. Nah. Tentu seimbang lah antara jerih payah dengan rewardnya. Ya. Itu akan membangun lingkungan yang hobi membaca dan menulis. Faktor ekonomi, kesibukan yang tidak terkendali. Kadang kita ini sibuk, ada juga pura-pura sibuk. Sibuk lagi scroll grup-grup itu kan. Ya, habis waktunya. Padahal kalau itu dialihkan sedikit untuk membaca atau menulis luar biasa. Ada dosen kita di Al-Azhar di Mesir, ya. Orang Mesir itu hidupnya susah. Gaji dosen juga nggak besar. Maka dia pasti mencari tambahan penghasilan. Kalau di Al-Azhar itu ustazah, buku
pegangan kita kuliah, misalnya bidang studi tafsir, maka buku itu karya si dosen tersebut. Nggak boleh difotokopi, mesti dibeli. Yang nggak ngambil mata kuliah dengan dia, nggak boleh beli. Jadi belinya harus pakai kartu ke toko yang dia letakkan bukunya itu. Isinya luar biasa. Jadi bukan sekedar diktat. Begitu semua dosen-dosen yang ada. Padahal dia ngajar pula sana, ngajar pula sini, karena gaji kecil. Jadi ada di antara mereka selesai Isya langsung tidur. Nggak ada lagi kegiatan. Jam 1 malam dia bangun, sholat malam lalu menulis sampai subuh. Besok pagi geluti lagi kegiatan. Jadi ustaz-ustazah kalau hadir Ma'rad Kitab Internasional bulan apa? Januari ya? Ya. Bulan Januari sebulan penuh pameran buku internasional di Mesir. Itu pameran buku terbesar nomor 2 di dunia. Itu ustaz-ustazah kalau ingin mengunjungi seluruh standnya perlu seminggu datang ke sana. Luasnya luar biasa. Nggak akan bisa kunjungi semua stand sehari, 2 hari, 3 hari, nggak cukup. Pamerannya sebulan. Nah kalau kita lihat orang Mesir pergi ke sana bawa apa? Hah? Tahu gerobak yang minimal supermarket yang besar tuh? Troli itu. Pakai itu dia. 2, 3 itu buku isi semua dia dorong. Kalau masih Indonesia pakai kantong aja. Ya, pegang aja. Itu pun kalau dibuka-buka dalam ada beberapa buku-buku gratis. Berarti orang Indonesia itu ya. Tapi kalau kita lihat orang Mesir, Masya Allah, beli bukunya luar biasa. Jadi dibudgetkannya di anggaran belanja rumah tangga itu untuk beli buku. Tiap tahun entah berapa buku terbaru terbit. Tiap tahun. Makanya kalau menghadiri pameran buku di Mesir itu butuh waktu minimal seminggu datang ke sana, berulang-ulang. Baru seluruh stand kita tengok. Berarti sebenarnya ada waktu yang bisa kita kendalikan, kita bisa untuk membaca dan sekaligus menulis. Nah, kalau para ustaz-ustazah adalah pendidik dan tenaga kependidikan, menurut ana sangat memungkinkan bisa menulis sesuai dengan kemampuan dan bahasanya masing-masing. Paling tidak menjadi warisan di rumah kita masing-masing untuk keluarga dan kerabat kita. Itu saja barangkali karena ada agenda lagi berikutnya ya. Ada yang bertanya? Jangan berat-berat sekali. Setelah itu anaknya bertanya nanti. Anda siapkan hadiah untuk ustaz-ustazah. Silakan bertanya. Ya Ustaz. Pada ustaz-ustazah yang ingin mengajukan pertanyaan yang singkat dan ya. Dan pertama 2 aja ya. Assalamualaikum. Langsung ke menulis dalam zaman kekinian gitu ya. Ada rasa pesimis karena semua tulisan itu sudah ada ini. Dan tentu apapun yang mau kita cari semuanya ada ini. Tinggal cari referensi siapa dan punya siapa, buku apa gitu. Nah, itu ada semua. Ketika kita mau menuliskan dalam bentuk karya tulis apakah jurnal atau buku, itu ada batasan citasi atau judul. Tidak boleh lebih dari 25%. Sementara kita juga punya keterbatasan temuan-temuan baru yang bisa kita ungkapkan dalam tulisan tersebut. Bagaimana strategi menulis sehingga kita bisa menulis dan itu tidak banyak citasi yang kita buatkan dalam tulisan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Ustaz? Ya. Ya betul Ustaz ya. Mungkin kita dihadapkan kepada sepertinya sekarang sudah banyak tulisan-tulisan.
Nah, kita menulis mungkin versi kita, Ustaz. Ana cek ini Sahih Bukhari itu, Ustaz, syarahnya sampai 88 buah. Mulai dari yang simple sampai yang tebal-tebal. Ya. Yang paling terkenal adalah Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari. Jadi satu Sahih Bukhari saja sudah dijelaskan oleh 88 ulama dari sisi pandangnya masing-masing. Jadi itu baru Bukhari, Muslim juga banyak, Abu Daud, ya, Tirmizi, Ibnu Majah. Berarti di samping ada, ya, cara pandang, keluasan ilmu, sisi yang menjadi stressingnya, fokusnya, juga inovasi dan kreativitas di sana. Tentu kuncinya adalah jadi membaca tadi. Dan yang kita rencanakan atau kita niatkan tentunya bermanfaat. Beda dengan karya ilmiah, kan tentu dia ada batasan, ada syarat dan sebagainya, ya. Allah alam, karya ilmiah terbatas yang mengaksesnya. Tapi kalau karya-karya sederhana, ya, Anda melihat sekarang lumayan banyak ulama-ulama di Arab Saudi menulis buku gaya Aid Al-Qarni itu, singkat-singkat tapi memberi hidayah, ya. Dr. Abdullah Al-Uraifi punya beberapa buku karyanya kayak mirip-mirip La Tahzan. Di antaranya bukunya Istamti' bi Hayatik. Nah, itu sama tipikalnya itu, cocok untuk orang Indonesia. Ya, buka halaman berapa saja langsung bisa baca. Apakah beliau menyampaikan sesuatu yang baru? Sebenarnya substansi di dalamnya banyak yang mirip dengan buku-buku lain. Tapi ya racikannya beda, ya. Inovasi kreativitasnya. Tapi yang beliau inginkan apa? Manfaat. Apalagi hari ini, ya tadi mungkin banyak yang sibuk, tidak sempat untuk akan mentelaah lebih dalam. Ada orang-orang yang butuh cepat, singkat, ya, simple, mudah dipahami. Nah, itu menurut Anda, Ustaz, ya, peluangnya kalau kita ingin menulis. Tapi kalau karya ilmiah, ya terbatas, ya terbatas. Kalau dosen mungkin ngejar apa, ya? Ngejar apa namanya supaya nanti jadi guru besar nih? Ngejar kumnya, ya. Tapi sedikit sekali yang mengakses hasil-hasil penelitian, ya. Karya ilmiah itu mungkin terbatas, ya, sangat terbatas. Allah alam gitu kali, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini izin bertanya ke Ustaz terkait tentang menulis. Mungkin ini fokus ke menulis hadis. Karena tahu bahwa Rasulullah itu Jauhkan, ya. sempat melarang para sahabat menulis hadis karena pada saat itu fokus untuk menulis Al-Quran. Apakah larangan itu bersifat mutlak pada saat itu atau sebenarnya kan? Tapi Rasulullah ini para sahabat itu dahulu. Kalau pemahaman atau cari keliru, mohon maaf saya mungkin berkenan untuk diskusasi. Selain itu, dengan adanya peristiwa tersebut, apakah hadis pada saat itu sudah mulai dirilis pada Rasulullah masih hidup, atau mungkin penulisan hadis itu setelah beliau wafat? Mungkin bisa. Ya, terima kasih, Ustaz, ya. Betul, di awal-awal dakwah Rasulullah hanya mengizinkan para sahabat menulis wahyu atau menulis Al-Quran. Sedangkan yang menulis hadis beliau larang. Tapi di ujung-ujung kehidupan beliau, setelah beliau melihat para sahabat bisa membedakan mana yang hadis, mana yang ayat, maka diizinkan beberapa sahabat menulis hadis. Tapi baru mulai banyak dan marak penulisannya ya setelah beliau wafat. Dan perlu kita ingat tadi yang kita sampaikan di awal, ya,
bangsa Arab, terutama di Jazirah, di Mekah, di Madinah, mereka terbiasa menghafal. Ya, hafalan itu luar biasa seperti yang kita contohkan tadi. Abu Ja'far aja jarak umurnya dengan Rasulullah lebih dari 150 tahun ya. Tapi kekuatan hafalannya seperti itu. Nah, jadi Abu Hurairah menghafal, Aisyah menghafal ya, Abdullah bin Umar dan sebagainya ya, sahabat-sahabat Nabi penghafal hadis, yang itu kemudian diajarkan ke muridnya, dituliskan ya. Dan yang pertama ditulis adalah memang kitab hadis. Tafsir itu tersembunyi di dalam kitab hadis. Jadi kalau kita ingin tahu mana duluan muncul hadis atau tafsir? Hadis duluan, baru tafsir, karena tafsir itu tersembunyi atau terselip dalam kitab-kitab hadis, lalu kemudian dikeluarkan oleh ulama tafsir. Jadi memang baru maraknya setelah Rasulullah wafat. Tapi belum wafat Rasulullah, beliau sudah izinkan para sahabat, karena sudah bisa membedakan mana hadis, mana ayat. Kalau kita barangkali banyak orang kita tidak bisa membedakan ini ayat atau hadis, ya. Nyanyi rock, nyanyi pop aja di negeri Arab digunakan untuk salawat di sini kan, dikiranya itu zikir, padahal lagu cinta-cinta kan. Ya. Ana pernah ikut MTQ nasional tingkat provinsi tahun 90 di Solo ya. Dan selalu ada setiap MTQ ada lagu lomba kasidah ya. Ana baru kelas 3 Alia waktu itu ya, MAPK. Lagu wajib yang dilombakan dulu judulnya Laktib Wara Asyajar. Masih ingat judulnya. Sampai Bapak Kakan Kemenak di Payakumbuh waktu itu, karena itu dia pimpinan kontingen, disuruhnya anak terjemahkan. Ini pas anak terjemahkan, ini lagu cinta-cinta ini, ya. Ya, lagu wajib ini untuk lomba kasidah MTQ tingkat provinsi. Kabar sekarang tidak ada lagi yang cabang ini sudah dihapuskan ya. Karena ini berjoget, bernyanyinya. Jadi para sahabat awal-awal belum bisa bedakan, karena Rasulullah berkata, dengan Rasulullah menyampaikan wahyu mungkin masih satu paket kesannya, maka Rasulullah larang. Sehingga tidak ada ya, insya Allah tidak ada Al-Quran yang tercampur dengan hadis, nggak ada. Dan para sahabat penghafal Al-Quran sangat banyak, sangat banyak. Cukup barangkali ya. Oh ini dibagi lagi ya. Oh ya. Ini ada hadiah buku kisah-kisah dakwah dalam Al-Quran. Ini anak tulis tahun 2022-2023 ya. Ini sudah cetakan ketiga. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dapat buku ini untuk dibaca ya. Isinya di dalam hampir semua kisah-kisah penting dalam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Panitia lah yang nunjuk orangnya. Ana hanya buat pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama. Ustazah dulu ya. Nanti ya Ustazah. Berarti Ustazah 2 pertanyaan karena Ustazah banyak. Ustaz dulu ya. Urutkan nabi-nabi berikut berdasarkan yang paling senior. Maksudnya yang paling duluan jadi nabi. Ya, urutkan nabi-nabi berikut berdasarkan urutan senioritas. Siapa yang duluan jadi nabi dan siapa yang belakangan. Ya. Musa, Yusuf, Sulaiman, Zakaria. Ulang lagi ya. Musa, Yusuf, Sulaiman, Zakaria. Ustaz yang tunjuk. Mulai dari yang paling senior ya. Yusuf, Musa, Sulaiman, Zakaria. Yusuf, Musa, Sulaiman, Zakaria. Bagaimana? Ya? Betul ya. Takbir. Ya. Mantap. Mantap ya. Nabi Yusuf yang paling senior karena dia anak Nabi Yakub ya. Nabi Yakub. Nabi Yusuf jauh setelah itu, Nabi Yusuf pindah ke Mesir. Dia membawa Bani Israel, saudara-saudaranya semuanya pindah ke Mesir.
beranak pinak lah Bani Israel. Nabi Musa lah nabi di Mesir, ya. Setelah Nabi Musa kosong nabi. Ada nabi disebut dalam surah Al-Baqarah tapi tidak ada namanya kita kenal. Ya. Ya. Di ujung juz 2 ya. Idz qalu li nabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Siapa nabi ini? Tidak ada namanya. Tapi kalau dibuka buku tafsir ada dua versi namanya. Ada mengatakan Nabi Samuel, ada mengatakan Nabi Syam'un ya. Orangnya itu juga. Lalu kemudian yang ditunjuk jadi raja atas permintaan ini adalah ya Talut ya. Berperang melawan Jalut. Lalu ada anak muda ikut perang di sana. Namanya Daud. Daud yang membunuh Jalut ya. David membunuh Goliat. Itu dalam literasi orang barat. Lalu Daud jadi raja menggantikan Talut dan dia nabi juga. Lalu anaknya Sulaiman nabi dan raja. Jadi Musa lebih senior daripada Sulaiman. Nabi Zakaria sudah ujung-ujung ya. Zakaria semasa nanti dengan Maryam ya. Maryam. Lalu Zakaria dapat anak Yahya. Maryam dapat anak Isa ya. Maryam dengan Yahya sepupuan. Karena Nabi Zakaria istrinya beradik kakak dengan istri Ali Imran ya. Istri Imran. Oke. Ustazah, sebutkan di masa Nabi apa peristiwa ini? Atau di peristiwa ini terjadi di masa itu ada Nabi apa? 1. Sungai Nil berubah jadi darah. 2. Onta betina yang tidak boleh diganggu jadwal minum dan tidak boleh dibunuh. 3. Datang jutaan belalang di Kairo. 4. Agak mudah dikit ya. Ka'bah mau dihancurkan. Ustazah. Ulang lagi yang pertama. Sungai Nil berubah jadi darah. Onta betina tidak boleh diganggu jadwal minumnya dan tidak boleh dibunuh. Ketiga, belalang jutaan datang ke Kairo. Keempat, Ka'bah mau diruntuhkan. Ada nabi siapa di peristiwa itu? Ustazah, itu ada. Itu ada yang nunjuk Ustazah. Itu. Ini aja. Panas. Nggak boleh pakai Google ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan kalau Ustaz umumkan tidak boleh pakai AI, ini sudah terlanjur Ustaz. Oke Ustaz, untuk peristiwa pertama itu sebenarnya menjadi darah terjadi pada peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian unta betina tidak boleh diganggu pada peristiwa Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian jutaan belalang di Kairo itu pada peristiwa Nabi Musa, dan yang terakhir Ka'bah mau dihancurkan itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. 100 untuk AI. Kalau ustazahnya udah pinter, apalagi anak-anaknya ya. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Yang Cina itu untuk MC. Satu lagi ya. Terakhir. Ustazah juga nih kan? Karena ustazah banyak, jadi peluangnya sedikit kan? Ya. Kalau nggak bisa jawab, ustazah boleh direbut sama ustaznya. Berarti boleh ada peluang perebutan. Ada 2 keluarga yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran.
yaitunya Alu Ibrahim wa Alu Imran. Ya. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Dua keluarga yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Sebutkan 3 kemiripan dua keluarga ini. Apa 3 kemiripan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran? Kalau AI itu kita nyerah lagi kan. Ternyata AI nggak tahu kan. Sebutkan 3 kemiripan keluarga Ibrahim dengan keluarga Imran. Ya Ustazah? Ada? 7 tangan. Ada tuh, ada Ustazah. Kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban hanya sepanjang pengetahuan saya tanpa hasilnya. Yang pertama, kedua manusia ini disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Yang berikutnya sama menjadi model atau teladan dalam masalah pendidikan kepada anak mereka. Dan kita juga lihat hasilnya, anak keluarga Ibrahim dan anak keluarga Imran, mereka adalah orang-orang yang soleh, yang juga menjadi teladan bagi umat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Ustazah. Ya. Kurang sempurna Ustazah. Ya, paling tadi kalaupun kita terima 2 betul ya. 2 betul ya. Saya gurunya agak pemurah, jadi seringkali banyak membetulkan. Jadi masih kurang satu lagi. Walaupun 2 ini satunya masih bias ya. Yang sangat definitif konkret itu mirip gitu. Keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Bagaimana Ustaz? Ada yang merebut? Asal Ada yang merebut. Boleh Ustaz merebut ya. Tapi ya saya satu lagi saya. Sebutkan 3-3-nya. Jadi yang salah satunya sama-sama disebutkan dalam Al-Quran tadi ini, kemudian mereka menanamkan tauhid kepada anaknya, baik Nabi Ibrahim maupun keluarga Imran. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu Luqman itu. Ya, Luqman ya. Belum lagi ya? Belum. Ada yang merebut terakhir? Nanti saya bawa pulang bukunya nih. Oh, ini ada Ustazah belakang tuh. Kayaknya sudah buka AI kayaknya. Ya Ustazah, ya Ustazah Nuji yang berdiri boleh kasih itu. Yang mana tuh? Ya, yang belakang tadi Ustazah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yang 3, mereka itu sama-sama keluarga Nabi yang mendapatkan keturunan di usia yang sudah lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyempurna yang 3 tadi. Oh ya, oke, betul. Ibrahim dapat anak di usia yang sangat renta ya. Sudah Ibrahim berusia sekitar 95 tahun berarti atau 90 tahun dapat Ismail. Nanti usia 105 dapat Ishak ya. Begitu juga Imran, dia sudah tua baru istrinya hamil ya. Istrinya Imran ini. Tapi Imran wafat sebelum lahir anaknya. Jadi Imran tidak melihat Maryam ya. Berarti dua-duanya sama mendapatkan keturunan di usia renta. Kedua, anak keturunannya Nabi. Ya. Kalau Nabi Ibrahim ya, ada Ismail, Ishak, Yakub, cucunya Nabi. Lalu cicitnya Yusuf Nabi. Kalau Imran, Maryam tidak Nabi tapi wanita mulia. Lalu ada Isa, ya, ada Isa jadi Nabi. Kemudian ya, istri dari Imran beradik kakak dengan istri Zakaria.
Jadi dia tuh pembayannya. Ya, Zakaria nabi, Zakaria nanti dapat anak Yahya juga nabi ya. Jadi itu memang keluarga kenabian. Ditambah tadi mereka adalah keluarga teladan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada surah Ali Imran, ada surat Ibrahim. Ya, di dalam Al-Qur'an ada surah Ibrahim, di dalam Al-Qur'an ada surat Ali Imran. Kisah-kisah tersebut ada di dalam buku ini. Silakan dibaca, jangan dilihat di AI. Termasuk darah di Sungai Nil, belalang, kata, kutu itu terjadi di masa Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya. Jadi bukunya sudah bisa dikasih tadi. Yang mendapatkan siapa tadi Ustaz? 3 udah. Atau terima aja Ustaz. Gimana cara ngasih bukunya tuh ya? Karena melengkapi ya. Ini Ustaz ya. Kita serahkan aja lah ke. Ya. Yang terakhir nanti ya. Oke, nanti bisa dibaca bersama. Jazakumullah khair. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.